Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Rasulullah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya akan membacakan risalah tentang Ahlul Bait dan nasab Ba'alawi dari hasil tulisan tim tarbiyah wa dakwah Dewan Pimpinan Pusat Rabitah Alawiyah yang rilis tahun 2023 kemarin, bulan April ya. Ya sudah setahun yang lalu. Kenapa saya bacakan ini? Ya sebagai khidmat juga kepada para habaib dan tentunya untuk mempermudah kepada teman-teman sahabat yang ingin mengetahui apa isi risalah yang ditulis dari Rabitah Alawiyah Pusat ini. Ya kalau baca mungkin rada-rada sepet matanya ya. Jadi untuk dipermudah saya bacakan saja. Jadi ini ada 7 bab dari selain muqaddimah, pelengkap dan penutup. Langsung saja. Untuk yang ingin lebih tahu, saya bacakan dari halaman 6 ya. Kalau mau download ya tinggal download aja di Rabitah ORG itu. Ada langsung bisa download. Bismillahirrahmanirrahim. Bersambungnya keturunan Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Itu bab 1. Keturunan Nabi SAW akan selalu ada sampai hari kiamat. Para ulama tafsir menyebutkan salah satu dari sebab turunnya ayat Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus, Al-Kautsar ayat 3, bahwa ketika anak-anak beliau itu wafat di waktu kecil, kaum kafir Quraisy menyebut beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang terputus keturunannya atau abtar. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dan menyebutkan bahwa merekalah yang terputus keturunan. As-Suddi menuturkan, fa inna nara anna nasra ulaika al-kafarati qad inqata' wa nasluhu alaihi salatu wassalam kulla yaumin yazdad wa yanmu wa hakaza yakunu ila yaumil qiyamah. Sungguh, kata Syekh As-Suddi, sungguh kita sekarang dapat melihat bahwa keturunan orang-orang kafir itu terputus, sedangkan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari semakin bertambah dan berkembang, dan demikian seterusnya sampai hari kiamat. Tafsir Ar-Razi juz 32 halaman 321. Lalu siapa keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana telah kita ketahui bahwa putra-putra Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat ketika kecil, sedangkan nasab dalam Islam dinisbatkan kepada ayah. Jadi bagaimana bisa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki keturunan sedangkan semua putranya telah wafat di waktu kecil? Maka jawabnya, ada beberapa hukum khusus yang diberikan hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kebolehan menikahi lebih dari 4 istri. Kalau kita kan maksimal 4. Apalagi kekhususan untuk Rasulullah, wajibnya tahajud, sementara kita sunnah, dan lain-lain. Di antara hukum khusus bagi Nabi Muhammad SAW termasuk nasab ini. Beliau bersambung melalui 2 cucu beliau, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, yang tidak lain adalah kedua putra dari Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Hal ini telah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam beberapa hadis. Dalam satu riwayat disebutkan an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah azza wa jalla ja'ala zurriyata kulli nabiyyin fi sulbih wa inna Allah ta'ala ja'ala zurriyyati fi sulbi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari Jabir berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan keturunan setiap nabi dalam sulbinya masing-masing, dan sesungguhnya Allah menjadikan keturunanku dalam sulbi Ali bin Abi Thalib. Riwayat At-Tabrani. Akan tetapi
tidak semua keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah nasabnya disambungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penisbatan ini hanya dikhususkan bagi keturunan Sayyidina Ali lewat jalur Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha wa alaihissalam, putri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sebagaimana dalam riwayat lain disebutkan, an Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu bani untha fa inna asabatuhum li abihim ma khala walad Fatimah fa inni ana asabatuhum wa ana abuhum. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak dari seorang wanita dinisbatkan kepada ayahnya kecuali anak Fatimah, karena sesungguhnya akulah asabah mereka dan akulah ayah mereka. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Oleh karena itu, keturunan putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain meskipun masih bisa dikatakan sebagai zurriyatur Rasul, akan tetapi nasabnya tidak tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga anak dari seorang wanita keturunan Sayyidatuna Fatimah yang menikah dengan lelaki yang bukan ahlul bait, nasabnya disandarkan kepada ayah mereka dan bukan kepada ibunya. Al-Munawi dalam Faidul Qadir menuturkan, walihadza dhahaba as-salafu wal khalafu ila anna bana syarifati ghairu syarifin idza lam yakun abuhu syarifan. Artinya, oleh sebab itu para ulama salaf dan khalaf berpendapat bahwa putra-putri seorang syarifah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikatakan syarif lagi jika ayahnya bukan seorang syarif. Terus bersambungnya sampai hari kiamat. Di antara bukti kuat mengenai kepastian terus berlangsungnya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah sabda beliau, ya ayuhan nas inni qad taraktu fikum ma in akhadhtum bihi lan tadillu kitaballah wa itrati ahla baiti. Wahai manusia, sungguh aku telah meninggalkan bagi kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh kepadanya kalian tidak akan tersesat, yakni kitabullah dan itrahku, yakni keturunanku, ay ahlul bait. Hadis riwayat Tirmizi Muslim. Yang dimaksud itrah dalam hadis tersebut adalah keturunan dan kerabat Nabi terdekat. Ini menunjukkan bahwa nasab Rasulullah SAW masih berlangsung setelah wafatnya beliau. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa ahlul bait dan Al-Quran akan selalu bersama sampai keduanya datang ke telaga Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, inni tarikun fikumus thaqalain ahaduhuma akbaru minal akhar kitaballahi hablum mamdud minas sama'i ilal ard wa itrati ahlu baiti wa innahuma la yaftariqa hatta yarida alayyal hawta. Artinya, aku tinggalkan bagi kalian dua hal yang agung. Yang pertama lebih agung dari yang lain, kitabullah yang merupakan tali yang menjulur dari langit ke bumi, dan itrahku yakni ahlul baitku. Keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya datang kepadaku di telagaku. Hadis riwayat Imam Ahmad. Bukti lain akan tetap adanya ahlul bait keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman adalah sabda beliau, al-mahdiyyu minna ahlul bait yuslihuhullahu fi lailah. Imam Mahdi itu berasal dari kami, ahlul bait. Allah akan membuatnya baik dalam satu malam saja. Masya Allah. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah. Dalam hadis ini jelas dikatakan bahwa Imam Mahdi yang dipercaya oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah akan muncul di akhir zaman berasal dari Ahlul Bait. Sebagian ulama mengatakan berasal dari keturunan Imam Hasan. Ada yang mengatakan dari keturunan Imam Husain.
dan ada pula yang mengatakan berasal dari keturunan Imam Hasan dan Imam Husain. Sebab dalam hadis ini dikatakan, sebab dalam hadis lain dikatakan al-Mahdiyyu min itrati min waladi Fatimah. Imam Mahdi itu berasal dari keturunanku, dari anak Fatimah. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi semua bukti-bukti ini menunjukkan bahwa keturunan Nabi SAW akan selalu ada hingga akhir zaman. Penerus keturunan beliau adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dan terbukti sampai saat para ahli nasab memelihara dan mencatat nasab keturunan keduanya. Maka keliru sekali orang yang berpendapat bahwa keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terputus. Justru itu adalah kata-kata yang serupa yang dilontarkan oleh kaum kafir kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Referensi dari yang disampaikan tadi itu dari kitab Tafsir Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, Awit Tafsirul Kabir, kemudian Ruhul Bayan, Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jar Kabir, Al-Tabarani, Al-Maqasid Hasanah As-Sakhawi, Al-Fawaidul Majmu'ah li Syaukani bi Tahqiqil Mu'allim Syaukani, At-Taisir bi Syarh Al-Jami' As-Saghir, Faidul Qadir, Sunan At-Tirmizi, Tuhfatul Ahwazi, Marqatul Mafatih, Syarah Mishkatul Masabih, Musnad Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad, Sunan Ibnu Majah, Syarah Syifa, Sunan Abi Daud, dan yang lain-lainnya. Demikian bab pertama sudah selesai. Insyaallah disambung dengan bab yang kedua. Wallahu a'lam bishawab.